Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua. Selamat datang di channel Bung Harpa dan juga selamat datang kembali di studio kesayangan kita yang satu ini. Kemarin gue sampai di Jakarta, di Cengkareng itu menjelang tengah malam lah, setengah 12 mungkin kira-kira ya, mendarat. Dan juga nggak lama dari tibanya skuad timnas di Indonesia, sama di tempat yang sama di Cengkareng, Soekarno-Hatta. Mereka tiba itu sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, yang berisikan banyak para pemain Liga 1 ya. Dan menariknya hari ini nih, saat ini gue bawakan video ini, Dewa United dan Persik Kediri lagi main, lagi 1-0 Persik Kediri unggul. Padahal di sana sebenarnya ada Ricky Kambuaya ya. Jadi jadwalnya luar biasa ketat. Dan pemain-pemain yang lainnya sementara itu ya tentunya pemain yang merumput di Eropa, di Inggris, Belanda dan juga Belgia dan Italia, Jai Itses, dan juga Martin Paes yang terbang ke Amerika Serikat. Itu semuanya sudah langsung dari Qingdao itu terbang ke negaranya masing-masing. Termasuk juga Asnawi Mangkualam ke Thailand ya. Oke, itu dia sedikit update soal kedatangan para pemain. Semoga mereka bisa kembali tampil perform dan kembali maksimal nanti bulan November nanti menghadapi Jepang tanggal 15 November dan menghadapi Saudi 19 November di Gelora Bung Karno. Nah, di video kali ini gue akan bahas soal surat keberatan dari Federasi Sepak Bola Bahrain yang mengajukan perpindahan venue yang pada pertandingan nanti bulan Maret ya, tanggal 25 Maret itu 2025 itu akan menjadi pertandingan kedua kita tahun 2025. Jadi kita away dulu ke Australia tanggal 20 Maret, lalu selang 5 hari kita akan menghadapi Bahrain di Gelora Bung Karno, atau di Indonesia lah, kemungkinan besar di Gelora Bung Karno. Dan Bahrain, Federation Association FA-nya Bahrain lah, sudah mengajukan untuk tidak digelar di Indonesia, apalagi di Jakarta. Ya pokoknya nggak di Indonesia, menyusul serangan verbal ke berbagai platform sosial media mereka, di IG-nya FA, di IG-nya pemain, semuanya lah gitu, dari netizen Indonesia. Nah, itu resmi ya, karena gue sudah dapat konfirmasi dari PSSI, itu memang diajukan resmi oleh mereka ke AFC. Meskipun ini juga nggak gampang, setidak gampang ketika kita mencoba untuk mengajukan keberatan soal wasit Al-Kaf yang memimpin pertandingan lawan Bahrain. Jadi dari dulu ini FIFA, AFC dan turunannya itu sifatnya itu, karakternya itu konvensional. Nggak segampang itu mereka mengubah hasil pertandingan, mengubah venue kalau alasannya bukan force major ya, misalnya di tempat situ ada bencana atau mungkin tempatnya secara infrastruktur nggak memungkinkan, itu biasanya nggak akan dipindahkan kecuali memang ada alasan-alasan tadi. Jadi kalau alasan seperti ini memang kecil, tapi per hari ini pula federasi tidak diam. Bang Arya Sinulinga sudah mengkonfirmasi di berbagai media. Ini gue bukan A1 ya, jujur, karena belum dapat konfirmasi resmi dari orang dalam lah ya, bahwa tapi memang ini sudah dikutip di berbagai media. Jadi Indonesia dalam hal ini Yunto PSSI per hari ini kalau gua nggak salah itu akan mengajukan counter perubahan. Jadi kita menolak untuk dilakukan pemindahan venue tanggal 25 Maret nanti saat kita menghadapi Bahrain. Ya, jadi ini memang akal-akalan licik juga dari Bahrain untuk mencoba menggunakan situasi ini untuk memindahkan venue dari Indonesia. Tentunya ini menjadi kerugian yang amat besar kalau memang sampai permintaan Bahrain ini dilakukan. Dia ini benar-benar akan merugikan kita dari segi dukungan, dari segi moral, dan dari segi finansial juga. Berapa puluh miliar yang akan hilang potensi pendapatan kalau venue-nya dipindah ya. Tapi di sisi lain gue juga harus melakukan otokritik kepada kita. Berkali-kali gue bilang kita fokus setelah Bahrain ke China ya, daripada kita menghabiskan energinya untuk menghujat secara berlebihan
entitas Bahrain lah, apakah itu pemain, apakah itu wasit, apakah itu Football Federation-nya. Oke lah, hanya sesaat kita melakukan kesalahan itu normal, itu manusiawi. Tapi kalau sampai menjadi sebuah gerakan yang akhirnya menjadi kontraproduktif, ya istilah seperti sekarang ini teman-teman. Bukannya apa-apa ya, bukannya gua mau menggurui kalian, mau sok bijak, enggak. Tapi lihat hasilnya ya, dengan licik mereka memanfaatkan kesembronoan kita ya. Kalau sekedar mungkin kita mengatakan shame on you segala macam, atau mungkin oh you are oil money yang bisa gini-gini, itu mungkin masih oke. Tapi ini setahu gua ini dipicu dari kata-kata yang agresif dan ancaman-ancaman yang kemudian itu digunakan oleh Bahrain untuk meyakinkan, walaupun kemungkinan kecil yang gue bilang tadi, kepada AFC untuk memindahkan venue. Itu ada ancaman-ancaman yang dituliskan oleh fans kita di lamannya Bahrain Football Federation, yang ya itu tadi coba digunakan secara licik oleh Bahrain. Ya ditunjukin dulu, kalian lihat nih, lihat kita hotel kita mau diganggu, terus kita nanti mau diputer-puter busnya, mau diapain. Nah dari situlah dia mencoba untuk memanfaatkan situasi ini. Jadi ketika waktu itu gue bikin konten soal kita setelah 2 hari kalau nggak salah kita lawan Bahrain untuk kita lebih fokus ke lawan China, itu ada satu orang tuh yang ngomong, udah Bung gak usah ngajarin kita soal timnas, biar pemain yang fokus, ini urusan kita. Wah saya bilang wah ini kayak jagoan ini ya kan. Tapi lihat hasilnya, apa yang dilakukan oleh netizen yang berlebihan ya. Gue bilang, gue nggak ngelarang juga kita untuk meluapkan emosi kita, itu normal, manusiawi. Tapi kalau sampai berlebihan, ya walaupun itu katanya urusan netizen, impactnya ke tim nasional kita juga. Seperti sekarang ini, dimanfaatkan. Ini yang gue hindari. Nah yang juga sering terjadi misalnya fans di stadion ngelempar-lempar, itu kan bukan hanya urusan fans. Ya kalau dilakukan itu kan nanti yang didenda klub juga. Nah ini masukan dari gue. Jadi Bahrain itu licik. Ya, tapi kita juga jangan goblok gitu. Jangan sampai kita dimanfaatkan oleh, kita udah tahu mereka licik. Kita harus lebih cerdas. Ya, kalau perlu lebih licik dalam arti ya kita yang manfaatkan kelemahan mereka gitu loh. Misalnya, ya nanti ketika 25 Maret nanti cek hotel mereka tinggal di mana. Nah, kalau memang kita niat dan modal, ya kita sewa hotel dekat situ. Kita gelar tuh banner yang ketika pemain makan atau tidur dia bisa ngelihat tulisan itu. Ya dengan kita mungkin nulis tadi itu, kalian tidak malu atau tidak takut dosa ya, berpura-pura melakukan segala hal untuk meraih keuntungan, atau enggak mungkin betapa malunya kalian bisa menang dengan cara gambar dolar misalnya. Nah kayak gitu-gitu tuh menurut gue ya, mereka juga akan lebih ngelihat kita tuh punya kelas gitu loh, dan itu lebih mengena ke orang ini gitu loh, dan gak bisa dimanfaatkan. Itu yang paling penting ya, yang kita khawatirkan seperti sekarang ini. Nah beruntung PSSI sudah melakukan counter, dan akhirnya sebenarnya itu bagus, tapi jadi membuat energi kita terbuang teman-teman ya. Energi dari Bang Arya, Pak Erick Thohir yang sudah mati-matian menyediakan fasilitas buat tim nasional kita dengan menyediakan tiket kelas bisnis buat Martin Paes misalnya, kemudian mencarter pesawat, menyewa hotel bintang 5 ya, dari mulai di Jeddah tuh Hilton, kemudian kemarin di China itu di Westin yang bagus-bagus. Itu kan bukan yang tanpa effort dan uang ya. Kemudian juga sekarang akhirnya sebagian energi dan mungkin biaya juga itu dikeluarkan untuk mengcounter hal-hal seperti ini yang berasal dari kita-kita juga gitu. Jadi sekali lagi gua ulang, Bahrain itu licik ya, curang, tapi kita jangan mau kemakan licikan mereka gitu loh. Sekedar kita meluapkan kemarahan atau emosi, it's okay ya. Jadi mungkin itu ya yang lagi rame beredar dalam 24 jam terakhir. Gue cuma mau ngingetin kita untuk lebih cerdas ya. Jangan sampai kita menjadi liabilities, jadi bebannya tim nasional dengan bertindak sembrono. Ya memang netizen ini kolektif. Mungkin dari kita, mungkin subscriber CBH itu mungkin 98% tidak seperti itu. Tapi kan di luar sana kita nggak tahu ya. Jadi mungkin itu sedikit aja review dari gua. Gua tahu mungkin kalian nggak setuju semua. Feeling gua mungkin ada sekitar 5% sampai 10% mungkin yang nggak sependapat. Mungkin ya, mungkin mudah-mudahan kalian bisa melihat point of view gue ini lebih jernih. Sekali lagi kalian sudah tahu gua totalitas dalam mendukung timnas. Kalaupun mungkin berbeda nggak ada masalah ya. Kita tinggalkan, kita saling berdiskusi. Boleh tinggalkan komen ya untuk memperkaya dan juga mungkin bisa menjadi masukan buat tim nasional kita, buat Bang Arya Sinulinga dan juga kawan-kawan. Terima kasih teman-teman, semoga informasi dan juga pandangan ini berkenan dan sehat selalu buat kalian dimanapun berada. Dukung terus timnas ya.